ini maaf enggak nggih. Akhir-akhir ini kan banyak enggak nggih atau pondok pesantren apa bahasanya Pak Solihin bahasa berkeliaran. Tumbuh kecil kan? Iya, bermunculan di mana-mana. Bermunculan di mana-mana. Bermunculan di mana? Di mana-mana. Ya, cuma pertanyaannya sekarang, kira-kira, kenapa? Pak ya ini isok tak? Menirukan, menyalurkan di samping bidirosa juga bil wirotah tadi. Ya, hanya dengan bidirosa, ya. Sama saja dengan sekolah. Makanya bidirosa saja ya nggak akan sehebat pesantren yang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, hadratal muhtaramin para alim yang kami taati, wabil khusus Kiai Ahmad Asy'ari yang sudah ada di studio NU TV Turen. Sehat Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa NU TV Turen, Nahdiyin Nahdiyat yang berbahagia, bertemu kembali dalam acara ngaji online MBC NU Turen yang dipancarkan melalui NU TV Turen. Kami ucapkan selamat melakukan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dohiron wa batinan sehingga bisa melaksanakan puasa ini dengan sempurna. Kemudian target puasa bisa kita raih nantinya, yakni takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini panjenenganipun Kiai Ahmad Asy'ari akan menyampaikan sebuah bahasan yang berjudul napa nggih? Pendidikan di pesantren salaf gitu. Pendidikan pesantren salaf yang ada di pesantren salaf atau pendidikan yang ada di pesantren salaf. Bagaimana pentingnya pendidikan di pesantren salaf? Barangkali kita semua perlu menyimak di zaman yang sudah akhir ini, di mana krisis moral, krisis akhlak ini sangat-sangat terasa bagi kita semua. Oleh karenanya, sebelum kita berlanjut pada ngaji online dengan bahasan pendidikan yang ada di pesantren salaf, kami ingatkan demi kelancaran siaran ini, mohon subscribe-nya dan tekan tombol loncengnya, klunting, agar kita semua bisa lebih barokah dalam ilmu yang akan kita terima. Pada Kiai Ahmad Asy'ari dipun sumanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi la na'budu illa iyyah wa la nasta'inu illa iyyah wa la na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina illa iyyah. Wassalatu wassalamu ala man assasa hadzal din birrahmah wal marhamah sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa uswatina wa qurratu a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'd. Hadratul Fadil ma'al izzah, sedaya para ulama, para alim, para kiai
yang saya muliakan, dan juga tak lupa semua warga Nahdien, Nahdiyat, dan tak lupa pula di mana saja pemirsa atau penyimak NUTV Turen, semuanya kaum muslimin muslimat yang saya muliakan dan yang saya hormati. Alhamdulillah, tentu hanya dengan rahmat, taufik, hidayah, taisir minallahi subhanahu wa ta'ala kita dapat berjumpa, berbagi wawasan dalam ngaji online di MBC NU Turen. Tentunya harapan kita semua ini dijadikan tambah wawasan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dunia, terlebih nanti kelak di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak moderator, Bapak yang mulia, Bapak Solihin, sedikit saya akan menyampaikan yang terkait dengan adanya pendidikan yang ada di pesantren Salaf. Sebelum menyampaikan banyak, di sini sedikit akan menyampaikan atau saya mengutip sebuah ayat yang tentunya ayat ini sudah populer di berbagai media atau di berbagai orasi yang berkaitan dengan ilmu. Ayat ini biasanya dibuat promosi ilmu, dibuat promosi bagaimana kita itu mencari ilmu. Ayatnya sangat populer, sangat tentunya udah nggak asing. Ayatnya yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Namun saya kira kalau ayat ini terpotong di sini, ini kurang fair. Kurang fairnya bagaimana? Sebab sebelum ayat ini, secara kajian ilmu nahwu ini sangat terkait sekali hubungannya atau pemahamannya. Lengkapnya kan ayat ini kan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila susu fansusu, baru yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Makanya yang biasa atau yang banyak disampaikan dipotong pada yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Itu merupakan promosi ilmu tapi tidak fair. Kenapa? Secara kajian nahwu, lafadz yarfa itu merupakan jawab daripada amar yang sebelumnya, yaitu idza qila lakum wa idza qila suzu fansuzu, baru yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Berarti antaranya lafadz unsuzu atau idza qila suzu fansuzu ini sangat terkait dengan lafadz yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Maka sangat tidak fair menurut saya ini ya. Nah, kalau dipotong sebatas yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, apalagi dengan sebelumnya. Ini diterjemah pakai apa Pak Solihin? Coro Jawa atau apa? Monggo, karena ini
dipirsani oleh Nahdi Nahdiyah, saya kira juga berada di lingkungan Jawa. Monggo untuk diterjemahkan dengan bahasa Jawa, tapi mohon nanti setelah itu garis besarnya di Indonesia kan gitu. Monggo. Ini maaf nggih. Kalau biasanya waktu saya ngaji dulu begini. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Ya ayyuhalladzina he eling-eling wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina idza qila lakum tatkalane den ngendikaken lakum kadhe sira kabeh dingendikaken tafassahu padha nglonggarno sira kabeh fil majalisi ing dalem pira-pira majelis fafsahu mongko padha nglonggarno sira kabeh yafsah mongko bakal nglonggaraken sapa Allah Gusti Allah lakum maring sira kabeh. Wa idza qilan suzu lan tatkalane den ngendikaken suzu padha ngadeka sira kabeh lan suzu ya mongko padha ngadeg sira kabeh yarfa mongko bakal ngangkat sapa Allah Gusti Allah alladzina ing wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina mingkum saking sira kabeh walladzina lan wong akeh utul ilma utu kang padha den paringi sapa alladzina al ilma ing ilmu diangkat darajatin ing pira-pira derajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu ta Gusti Allah bima kelan barang ta'maluna kang ngamal utawa kang nglakoni sira kabeh iku khabirun zat waspada zat kang waspada. Ringkas artinya atau secara arti apabila diindonesiakan kan begini ini. Arti sebelum ayat atau kaitannya dengan yarfa'illahu alladzina amanu, ini ada lafat-lafat amar, yaitu idza qilan suzufan suzu. Ini merupakan perintah atau amar itu anjuran ya. Yang kemudian ada jawabnya yarfa. Nah, niki begitu ya. Nah, maka kaitannya lafaz yarfa ini sangat erat dengan idza qilan suzu atau sebelumnya tadi. Soalnya begini, kadang-kadang kita itu ya tadi saya sampaikan kurang fair menyampaikan atau memaham sebuah ayat. Apalagi wis tujuan promosi. Kan ayat ini biasanya dibuat promosi dalam pendidikan, di dunia pendidikan. Termasuk promosi kursus. Nah, pokok intinya itu promosi dalam dunia pendidikan begitu. Ayatnya semua pakai yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Padahal secara asbab-asbabnya terjadinya ayat yang ini menjadi pendukung dengan keterbatasan pemikiran kita atau keterbatasan keilmuan kita, mestinya harus didukung dengan asbab-asbab turunnya ayat. Sebab apa? Ya tadi kalau dipotong ini enggak fair. Nah, ini saya sedikit mengutip tentang asbab atau asbabun nuzulnya ayat ini. Menurut riwayat Ibnu Abbas, ceritanya begini. Sampai turun ayat ini, ada seorang muhibbin terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak salah namanya itu Thabit bin Qais.
ini sangat muhibbin, utamanya mendengar mau'idhah atau apa, nasihat-nasihat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun beliau ini ada sedikit gangguan di pendengaran, sehingga kalau nggak dekat dengan Rasulullah ini nggak jelas. Nah, ketika itu Thabit bin Qais ini datang agak terlambat. Agak terlambat. Nah, tempat yang biasa diduduki oleh Thabit bin Qais ini sudah diduduki jamaah yang lain. Nah, diduduki sahabat-sahabat yang lain. Yang pada akhirnya sahabat Thabit bin Qais ini minta jalan atau minta duduk di depan. Lah, maka disitulah agak terjadi kegaduhan. Ada terjadi kegaduhan. Kegaduhannya kenapa? Ya itu tadi, di mulai jadul itu ada. Di zaman sahabat itu sing wis rada angel kandan-kandanane niku tepada. Kalau dalam bahasanya Kartolo angel tuturane gitu. Lah, akhirnya agak gaduh, maka turunlah ayat ini. Nah, ya lengkapnya tadi gimana tadi lengkapnya? Tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillah. Jadi kalau diminta melonggarkan tempat itu maka longgarkanlah tempat. Apabila diminta untuk berdiri maka berdirilah. Bahasa kasaran niku ojo mokong. Terus dilanjutkan dengan ayat yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Tetap Allah itu akan mengangkat seorang yang berilmu. Jadi makanya sangat erat sekali hubungannya dengan ayat atau ayat sebelumnya ini, satu ayat tapi lafaz sebelumnya ini sangat-sangat erat sekali. Tapi kan biasanya ini dibuat promosi, langsung dijelaskan Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu, maka carilah ilmu. Padahal itu ada histori, ada asbab nuzulnya yang perlu dipahami kan gitu. Makanya tadi saya sampaikan di muka, sebetulnya kalau menyampaikan hanya dengan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat itu kurang fair. Kurang fairnya apa? Kaitan ayat ini kan di depan ada yang berkaitan dengan akhlak. Uang dikongkon minggir ditoto itu kan merupakan akhlak. Lungguh sing ganggang, lungguh sing atau keno dalan itu merupakan akhlak. Berarti bagaimana ayat ini atau yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat ini tidak sekedar mengangkat orang yang berilmu, namun juga mengangkat orang yang berakhlak. Makanya enggak fair. Pak Solihin nggih, nanti cuma menyampaikan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat tanpa menjelaskan kaitannya dengan akhlak. Ini gimana ya? Kalau saya nggak berani mengatakan kriminal, ya kurang fair gitu saja. Tapi Bang Apunten ya, ini kan sudah sangat masyhur dan sudah sangat-sangat umum di masyarakat itu ketika untuk membicarakan majelis ilmu, biasanya untuk memotivasi itu biasanya pakai ayat itu dan langsung dari yarfa'illahu alladzina amanu itu, tidak dari awal ayat tadi itu. Ini bagaimana ini? Ini makanya ini saya sampaikan, ini mungkin nanti ke depannya itu biar fair, ayat ini betul berkaitan dengan ilmu tapi sangat erat dengan hubungannya dengan akhlak. Harus sampaikan begitu karena apa? Karena jelas ayat sebelumnya ini menjelaskan akhlak, yaitu tafassahu fil majalisi fafsah,
baru yafsahillahu lakum, terus wa idza qila suzu fanzuzu, baru yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nanti mestinya harus demikian. Nah, biar kita enggak promosi cari ilmu tapi enggak promosi tentang akhlak. Nah, nanti lah kembali ke, atau kita sedikit ke tema ya, Pak Solihin ya. Lah, karena Mas Hayat mangkat di pondok pesantren. Nah, yang paling praktek utama kaitannya, hubungannya dengan ilmu dan akhlak ini menurut saya itu adalah di pesantren. Nah, sehingga di pesantren itu nggak begitu memikirkan apa sarana atau prasana, kadang sangat sederhana sekali. Di tempatnya kayak gini, ini mewah ini, kadang yang losot. Nah, tapi kenapa ketika apa para santri-santri itu pulang ke kampung, nah, kok dapat ilmunya luar biasa. Ya, kalau dikait-kaitkan karena ini, nah ini. Jadi yarfa'illahu alladzina amanu, dan ayat sebelumnya adalah berkaitan dengan akhlak. Santri-santri yang ada di pondok pesantren salaf itu akhlaknya sangat luar biasa terhadap guru-gurunya, terhadap kiai-kiainya. Nanti jarang ya, seingat saya nanti di depan guru itu bagaimana corosan iki puraan, nah gitu ya, sehingga apa yang disampaikan guru itu betul-betul dengan ikhlas, diterima betul-betul dikatekno. Lah ini sebetulnya, nah, di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga terjadi. Maksudnya terjadi bagaimana? Ketika beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menyebarkan atau berdakwah agama atau menyebarkan Islam, ini sangat terkait sekali dengan ilmu sebetulnya. Nah, metode atau cara ilmu, cara beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menyampaikan ilmu ini apa? Angan-angan saya atau saya menirukan guru-guru saya ini ada dua hal. Yang pertama, beliau itu menyampaikan ilmu dengan bidirosah, nah, dengan belajar. Yang kedua dengan bilwirosah. Nah, ini terbukti bidirosah ini melahirkan sebagaimana sahabat Abi Hurairah, sahabat Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud. Nah, makanya kalau kita itu belajar hadis ya, mulai dari hadis arba'in yang paling kecil, misalnya sampai apa Sahih Muslim, Bukhari, atau hadis Sunan Abi Daud, pokoknya di berbagai apa kitab-kitab hadis yang banyak meriwayatkan itu adalah sahabat Abi Hurairah, an Abi Hurairah, an Abi Hurairah, an Ibni Abdillah atau an Ibnu Umar. Padahal di situ juga ada sahabat yang lebih masyhur, sebagaimana sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali. Lantas kemana? Lah, yang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman itu jalur ilmu yang bilwirosah. Bidirosah melahirkan sahabat Abi Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, nah, bahkan termasuk Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, saman kalau baca hadis itu jarang menemukan apa an Abi Bakrin, an Ali. Padahal ada sebuah juga hadis yang menjelaskan, nah, ini hadisnya sahih,
tapi lupa saya. Tapi jelas hadisnya sahih. Nah, kalau nggak salah hadisnya begini, kullu ma sabbahullahu fi qalbi qad sababtu fi qalbi Abi Bakrin. Segala apa yang setelah Allah tuangkan terhadap hatiku, ini sudah aku tuangkan terhadap hati Abu Bakar. Illa darajatan nubuwah, kecuali satu, yaitu derajat kenabian. Ada hadis lagi, gimana itu? Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Saya adalah gudang daripada ilmu, Ali adalah pintu-pintu daripada ilmu. Tapi kenapa? Kalau kita belajar ilmu hadis, baik yang terkait dengan bacaan Quran, apa itu hadis yang terkait dengan fikih, hadis yang terkait dengan akhlak, semuanya itu diriwayatkan oleh sinten atau yang banyak Abi Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Umar dan sebagainya. Jarang sekali itu ditemukan sahabat atau an Abi Bakrin. Nah, ini dua jalur ilmu yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang satu bidirosah, yang satu bil wirosah. Jelasnya kalau bil wirosah itu kalau wirosah, ya. Bidirosah mungkin perlu diperjelas ya. Jadi bidirosahnya itu prakteknya kayak apa, atau wujudnya seperti apa, kemudian bil wirosah itu juga seperti apa. Ini agar menjadikan pemahaman bagi kita semua, termasuk warga Nahdien. Yang bidirosah ya seperti ini. Jadi sahabat Abi Hurairah min subhin ila subhin selalu bersama Kanjeng Nabi. Mulai pagi sampai pagi itu selalu ngemper nanti bersama Kanjeng Nabi. Segala apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi ku ditulis, dicatat, diapalno, ditulis, dicatat, diapalno. Nah, sahabat Abu Bakar sebagai sahabat senior ini sakober. Banyak tuh tugas luar. Nah, banyak tugas luar. Nah, makanya niki maaf nggih, di pesantren lek dadi ketua pondok asale gak patek pinter ya bablas bodone niku biasa aja. Tapi itu nggak kalah nantinya kalau sudah pulang. Nah, karena juga banyak menerima ilmu secara atau bil wirosah tadi. Ning pondok kadang-kadang luar biasa. Berarti apa bahasane? The best ngoten enggak? Apa tadi bahasa Inggris ngoten? Nggih, the best 10. Nah, pokoknya ngoten niku kula mboten ngertos nggih. Atau santri teladan. Iya, masyhur lah dari sisi kepandaiannya. Tapi ketika pulang, ya biasa-biasa saja. Biasa saja. Nah, guru-guru kita nggih sepertinya menjalankan dua hal ini, utamanya di kalangan pesantren-pesantren salaf, pesantren-pesantren tradisional. Itu udah nggak asing lagi. Inisiator Jamiah Nahdlatul Ulama panjenenganipun Syekhuna Al-Maghfur almarhum Syekhuna Khalil, itu banyak cerita santrinya itu nggak begitu diajar bidirosah. Kadang ono sing ngomong angon bebek, angon wedhus. Nah, itu kan masyhur ya Pak Solihin ya, masyhur. Itu udah nggak asing di kalangan kita. Tapi begitu pulang luar biasa. Nah, itu begitu dan seterusnya. Makanya ini maaf akhir-akhir ini kan banyak atau pondok pesantren bahasanya Pak Solihin, bahasa berkeliaran, tumbuh kecil kan? Iya, bermunculan di mana-mana. Bermunculan di mana? Ya, cuma pertanyaannya sekarang, kira-kira, napa? Pak ya ini isok tak? Menirukan, menyalurkan di samping bidirosah juga bil wirosah tadi. Ya, hanya dengan bidirosah ya sama saja dengan sekolah. Makanya bidirosah saja ya nggak
nggak akan sehebat pesantren yang dulu. Itu ini ada napa nggih kula tak cerita niki. Ini bukan cerita napa anekdot utawa lelucon niki. Seangkatan saya itu pernah Pak Solihin ya. Itu kendu apa? Ya, cara belajarnya itu. Saya ingat betul itu. Nah, ini nggak saya sebutkan namanya, nggak enak gitu enggak. Nah, waktu itu kalau pagi, waktu itu saya masih di pesantren Sono itu ikut kecamatan Buduran Sidoarjo. Nah, dulu awal-awal mondok saya itu di sana. Itu ada seorang teman kalau pagi itu sorokan Quran sangat-sangat kendu sekali. Nanti saking kendune itu ketika nyampe di ayat apa itu? Li Adama fasajadu illa iblis. Itu terbalik bacanya. Enggak dibaca li Adama tapi dibaca illa Adama. Luar biasa. Sampai dituntun li Adama, li Adama. Begitu digandeng terbalik lagi illa Adama. Tapi ya itu ya. Teman saya itu sangat-sangat sregep khidmah terhadap Yai. Saya ingat betul mulai dari apa dulu nggak ada sanyu, masih pakai sumur senggot itu ngiseni jeding, kora-kora, nyapu istiqomah luar biasa. Nah, dedalnya juga luar biasa, tapi istiqomahnya khidmah terhadap kiai ini luar biasa. Tapi apa yang terjadi ketika sudah boyong? Ini dia itu mendapatkan banyak ilmu wirasah yang di luar dugaan teman-teman. Jadi sing waktu di pondok itu napa bahasane the best itu kalah rahmatnya, itu kalah masyhurnya di masyarakat. Nah, makanya sepertinya ini saya otak-atik ini yang apa menjalankan bidirosa juga bil wirosa ini pendidikan pesantren salah. Jadi mungkin banyak itu ketika di Lirboyo atau ketika di pelosok atau ketika di mana atau ketika beliau nyantri di Bahasim itu gak begitu gak begitu pinter, tapi ketika pulang sangat go sekali, sangat luar biasa sekali, karena apa beliaunya itu di samping bidirosa juga mendapatkan ilmu wirasah. Mungkin waktunya sudah mepet banget ya, jadi sebetulnya cerita ini perlu penting untuk diperjelas lagi, namun karena durasi waktunya kita ini dibatasi, mungkin bisa kita simpulkan bahwa yang disampaikan Yai tadi itu intinya kalau menuntut ilmu jangan hanya mencari pinternya saja, tapi juga harus berakhlak gitu ya. Ya, betul. Makanya para salafus soleh juga pernah menyampaikan bahwa dengan kata-kata bijaknya, jadikanlah ilmumu sebagai garam, tetapi jadikanlah akhlakmu menjadi tepung. Artinya kalau perbandingan garam dan tepung ini kan mestinya harus banyak tepungnya kan gitu. Nah, artinya sepandai apapun jangan sampai kepandaiannya menghilangkan akhlaknya. Ini saya kira sangat tepat sekali. Jadi sampai ada akhlak bagaimana yang sudah ada di situ, sedangkan dia tahu ada pendatang yang memang kebiasaannya ada di depan. Kok sudah, maka harus sebagai bukti penerapan akhlak diberi kelonggaran tadi itu, diberi jalan. Intinya hubungan ilmu dan akhlak itu sangat erat sekali. Makanya kalau mempromosikan ilmu sebatas ayat yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, itu dibuat ayat promosi kurang fair kalau nggak dijelaskan kaitannya dengan akhlak. Tapi kalau misalnya membuat banner untuk acara berkaitan dengan pendidikan,
tidak perlu ditulis lengkap ya, cukup boleh ya ditulis yarfa'illahul ladzina, biasanya begitu, ada banner-banner di acara imtihan atau apa biasanya begitu. Nah itu secara, maaf nih, kalau secara kajian aku nggak lengkap juga gitu, paling ya? Tidak ya harus wa idza qilan susu fan susu baru yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, karena itu memotong sebuah kata-kata yang di depannya itu maksudnya diperlukan, memotong kata-kata. Contohnya begini ya, apabila kamu demikian maka jawabnya saya, maka karena makanya. Jadi apabila ada kata-kata apabila maka jawabnya maka. Masa ujuk-ujuk maka saya lah, itu kan kurang fair. Maka orang yang berilmu mestinya kan timbul pertanyaan itu. Nah, ada pertanyaan itu sebelumnya itu. Maka orang yang berilmu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya. Pertanyaannya, ilmu yang bagaimana lah? Pertanyaannya ilmu yang disertai belajar berakhlak. Terima kasih. Gimana? Bisa diterima dan mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu bagi juga para pemirsa, mengingat waktunya yang sudah habis ini. Monggo ini untuk penutup dibacakan doa agar apa yang sudah dijenengan sampaikan didengarkan oleh para pemirsa, diikuti oleh para pemirsa, ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha sayyat tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Al'afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yai dan para pemirsa NU TV Turen yang dirahmati Allah. Demikianlah yang bisa kami sajikan kali ini. Mohon maaf segala kekhilafan dan kekurangan kami, dan kami akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.